إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الإله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لشقينا يا حبذا رب وحبدينا وحبذا محمد هدينا لولاه ما كنا ولا بقينا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت أقدام إلا قينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين. الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي ويا قيوم الله يا قوي يا قدير الله يا علي يا عليم لا ينبغي للقوم أن يعلونا الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم أبنى العلا واجعل عيدانا الدودا الله يا ملك يا منير الله يا ملك يا قدير الله يا مولى ويا نصير الله أنت الملك الكبير ليس عيدانا لك معجزين الله يا شكير يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاح يا بصير لا تحرمن فتحك المبين الله يا ظهير يا جليل الله يا باطن يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا
kun hafizan lana wa kun mu'ina. Allahu ya Ghaniyu ya Hamidu, Allahu ya Mughni wa ya Rashidu, Allahu ya Mubdi'u ya Mu'idu, Allahu ya Azizu ya Majidu, li'izzika tauhidu yashkul huna. Allahu ya Qadiru ya Muqtadiru, Allahu ya Qadiru ya Mu'akhiru, Allahu ya Faqiru ya Musawwiru, Allahu ya Muhsi wa ya Mudabbiru, dabbir lana wa damiril adina. Allahu ya Daimu la yamutu, Allahu ya Qaimu la yafutu, Allahu ya Muhyi wa ya Mumitu, Allahu ya Mughithu ya Muqitu, kun ghausana wa hisnana al-hasina. Allahu ya Basitu antal wasi'u, Allahu ya Qabidu antal mani'u, Allahu ya Khaliqu antal jami'u, Allahu ya Hafidu antal rafi'u, irfa ma'alina li'illina. Allahu dhul ma'arijir rafi'u, Allahu ya wafi wa ya sari'u, Allahu ya kafi wa ya sami'u, ya nuru ya hadi wa ya badi'u, adabtana bima jara yakfina. Allahu dzul jalali wal ikrami, Allahu dzut tawli ala dawani, Allahu ya dzal fadli wal in'ami, as-sayyidul mutlaqu lil anami, irham abidalaka abidina. Allahu ya Awwalu antal wahidu, Allahu ya Akhiru antar rashidu, ya Witru ya Kabiru ya Wajidu, ya Baru ya Mutafaddilu ya Majidu, bil fadlika bana ala ma fina. Allahu ya Mubinu ya Wadudu, Allahu ya Muhitu ya Syahidu, Allahu ya Matinu ya Syadidu, ya Man huwal fa'alu ma yuridu, inna di'aful laka qad rajana. Allahu ya Mu'izzu ya Muqaddimu, Allahu ya Mudhillu ya Muntaqimu, al-Badi'ul Baqi fala yan'adimu, al-Muhsinul Wa'il Hafidhul Akramu, laisa lana siwaka man yamina. Allahu ya Warisu antal abadu, Allahu ya Ba'isu antal ahadu, ya Malikal mulkil ilahu samadu, la kufu'ul la walidul la waladu, kufal idha anna faqad udina. Allahu ya Ghalibu ya Qaharu, Allahu ya Nafi'u anta Dharu, Allahu ya Bari'u ya Ghafaru,
izzati salamu al-mu'minul muhaiminul alamu dzur rahmatil a'lal a'azzutamu mandinuhul haqqu wal islamu qayyid lahu Allahumma nasirina Allahu antal muta'alil hakamu al-fadlul arsyil waliyul ahkamu al-ghafirul mu'til jawadul mu'imu al-adilul adlus saburul arhamu makin lana fi ardina tamkina Allahu ya Qudus ya Burhanu ya Baru ya Hananu ya Mannanu ya Haqqu ya Muqsitu ya Dayyanu tabarakat asma'ukal hisanu biha qarana babakal masuna Allahu ya Khallaqu ya Habibu Allahu ya Razzaqu ya Hasibu Allahu ya Qaribu ya Raqibu Al-Musta'anu Sami'ul Mujibu Inna da'aunaka astajib amina. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang pertama kemarin sudah selesai, yaitu bolehnya memberikan hadiah kepada mayit, mengirim doa berupa sedekah atau bacaan-bacaan yang lain, termasuk diantaranya bacaan Al-Quran. Sekarang misal yang kedua, persoalan yang kedua adalah hal li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula. Adakah sholat Jumat itu mempunyai sunnah qabliyah atau tidak? Ini kan banyak pertanyaan. Biasanya sholatnya sholat duhur, asar, maghrib ada qabliyah, kemudian duhur ada qabliyah dan ba'diyah, asar ada qobliyah tanpa ba'diyah, kemudian maghrib juga ada ba'diyah, dan seterusnya. Kemudian yang jadi pertanyaan, adakah sholat Jumat itu qobliyah? Kadang-kadang orang datang sebelum sholat Jumat, sebelum adzan, kemudian sholat. Nah, sholat kadang-kadang disebut dengan sholat qobliyah setelah dia sholat tahiyatul masjid. Berarti kan belum masuk waktu zuhur. Padahal biasanya kalau yang adzan sekali biasanya tidak mengenal. Kalau adzan yang kedua, adzan yang pertama, kemudian memberikan kesempatan bagi para musolli atau orang-orang yang mengikuti sholat Jumat, itu kemudian dia sholat terlebih dahulu, baru adzan yang kedua. Memang ini adalah persoalan khilafiyah. Yang melaksanakan adakah dasarnya? Ada. Jawabannya kan gitu. Ya. Kalau yang sahih misalkan di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim, itu kalau ba'daha tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-misal sani utai contoh yang kedua. Hal ana tahli sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula. Adakah sholat Jumat itu sunnatun sunnah, qabliyatun kang qabliyah?
Adakah sholat Jumat itu memiliki sunnah qabliyah atau aula utawa wa hadza aidan minal masail far'iyyatil istiyadiyati allati la yanbaghi tabadulul inkar fiha wa hadza utawiki aidan halimane minal masaili sangka bira-bira masalah al far'iyyati kang bangsa furu' cabang al istiyadiyati kang bangsa istiyadi allati la yambagi kang ora prayoga apa tabadul ingkar saling mengingkari fiha ing dalam al masail al far'iyah. Ini adalah masalah-masalah furu. Jadi sebenarnya persoalan far'iyah itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi bagi orang yang melaksanakan, dia harus meyakini apa yang dia lakukan. Karena wong surat, apalagi kalau seandainya khutbah itu sudah mulai khutbah, baru datang di depan khotib sholat. Perbincangan tentang madhab ini penting ya, karena kalau tidak bermadhab berarti dia sebagai mustahid ya. Maka ini di Indonesia kadang-kadang kalau sing abu-abu, aku lo mboten madhaban langsung ke. Memang pernah, kalau di Mesir itu pernah saya di sana tanya itu, Anda madhabnya apa? Kalau saya madhabnya Hanafi, terus Anda dari Indonesia madhabnya apa? Tanya satu persatu. Saya jawab madhab Syafi'i, ini madhab Syafi'i. Ada yang jawab, tidak jawab, saya tidak bermadhab. Alla madhabiyah, yang tidak bermadhab itu akhtar bid'atin tuhaddidus syari'. Yang tidak mengatakan madhab tadi malah dikatakan apakah Anda sudah Al-Quran? Enggak. Hafal hadis sekian? Enggak. Padahal kalau sudah tidak madhab berarti dia adalah mustahid, melebihi dari Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Maka menjelaskan dirinya sebagai madhab apa itu untuk toleransi terhadap yang lain ya. Oh itu madhab Syafi'i, itu madhab Hanafi, itu madhab Maliki. Makanya kalau sholat madhab Maliki tidak pakai sedang. Fal yusolli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an ya. Idza shalla nalikane sholat sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh al jumu'ata ing sholat jumu'at fal yusolli mongko supaya sholat sapa wong sapa ahadukum qablaha sadurunge sholat Jumat arba'an 4 rakaat wa ba'daha arba'an dan sakwise sholat Jumat yaitu 4. Jadi memiliki 4 ya, sebelum dan sudah 4 rakaat boleh dilaksanakan 2 rakaat. Makanya saya katakan tadi, kalau khotib itu sudah naik mimbar, sudah memulai, maka sebaiknya dia mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Khutbah, karena khutbah itu rukun dari sholat Jumat. Ya, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha itu tidak rukun sholat, sunnah. Makanya ada pertanyaan pada saya, Pak, kalau besok sholat Id kok di rumah? Karena musim corona kan, musim corona, sholat Id di rumah itu caranya gimana? Sholat Id di rumah ya sama seperti sholat biasa, sholat Id biasa maksudnya ya, tanpa khutbah ya, tanpa khutbah. Kalau rakaat yang pertama ya tasbih ping 7, rakaat kedua ya tasbih sebelum Fatihah ping 7, setelah itu selesai. Karena apa? Karena khutbah tidak bagian dari rukun sholat. Kalau Jumat
khutbah adalah bagian rukun. Ya, rukun Jumat, maka fastami'u wa anshitu lahu. Maka dengarkan baik-baik, tidak dengarkan baik-baik. Sampai baik-baik mendengarkannya itu sampai tertidur. Rata-rata 40 atau 60 atau 70% yang mendengarkan khutbah Jumat itu tidur dengan khusyuk ya. Itu artinya orang yang khusyuk betul di dalam melaksanakan sholat. Ya, apalagi khotibnya panjangnya bukan main. Masa khutbah Jumat itu sampai 45 menit sampai 1 jam. Ya paling enggak 10 sampai 15 itu 15 paling lama. Padahal di situ fastami'u lahu ansitu. Dengarkan baik-baik. Ya tadi sampai baiknya mendengarkan sampai tertidur. Yang paling baik yaitu singkat padat. Sholatnya yang diperpanjang. Ini khutbahnya panjang, pidatonya panjang kemana-mana. Ya. Dari Sabang sampai Merauke keluar semuanya. Sholatnya pendek. Yang dibaca inna a'tayna akal kautar. Pengapalannya mungkui wa sholli li rabbika wanhar. Terus yang kedua qul huwallahu ahad. Ya. Sholatnya yang diperpanjang, tradisi yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Kemudian khutbahnya pendek. Padahal khutbahnya Kanjeng Nabi itu tidak ada khutbah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, enggak ada. Nah kalau demikian bagaimana? Ya khutbah sing terkait dengan masalah rukun itu dipakai bahasa Arab. Misalkan alhamdulillah, bacaan alhamdulillah itu rukun khutbah, maka itu yang dipakai bahasa Arab. Tidak boleh diganti segala puji bagi Allah. Yang rukun tidak diperbolehkan diganti pakai bahasa Indonesia. Ittaqullah, jelas takwa ini bagian dari rukun. Dan cukup dengan mari kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu namanya bid'ah. Tidak pernah Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Ya. Yang khusus terkait dengan persoalan rukun, ya, itu menggunakan bahasa Arab. Tidak diperbolehkan digunakan pakai bahasa Indonesia, meskipun nanti keterangannya pakai bahasa Indonesia. Jadi riwayat Imam Muslim mengatakan idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli qabla arba'an wa ba'daha arba'an. Ya. Ketika salah seorang di antara kalian sholat Jumat, maka supaya sholat sebelumnya, sebelum Jumatan itu pelaksanaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu setelah ya. Tetapi setelah itu kan bukan berarti yang sebelumnya itu tidak ada, tetapi setelah itu sudah menjadi sebuah kesepakatan, ya ada sholat yang mutlak, ada sholat yang bersifat qobliyah. Sholat mutlak saja tidak, pokoknya saya sholat masjid atau enggak, tapi dia sholat mutlak. Jadi sholat tidak dibatasi. Kadang-kadang ada sholat itu sholat apa? Ya sholat sunat. Sholat sunat. Imam Bukhari itu sendiri kalau selesai dia mendapatkan hadis dan dia kemudian menuliskan hadis tersebut, dia langsung wudhu. Setelah wudhu kemudian dia melaksanakan sholat. Ya, pelajar-pelajar setelah selesai melaksanakan kuat-kuatin ma'itamassaku Ibnu Hibban menjadi hadis sahih. Ma min sholatin illa wa baina yadayha rakaatan. Ma min sholatin orang sangka salat illa kejaba wa baina yadayha antara salat itu rakaatan 2 rakaat. Apa yang disampaikan di dalam qalau fi Fathil Bari, ing dalam kitab Fathul Bari. Jadi riwayat yang marfu
ma nassuhu wa qad jaa bi sanadin jayyidin kama qalahu al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla arba'an. Ya. Qala ndika sawal Qurdi, Imam Al-Qurdi juga, wa ra'aitu naqlan an syarhil mishkat, ra'aitu berpendapat sapa ingsun naqlan dengan menukil, mensitir an syarhil mishkat dalam syarah al-mishkat limulla Ali al-Qari ma nassuhu wa qad jaa bi sanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid kama qalahu al-Iraqi, kama kaya dene keterangan qala wis ngendika ing Mas al-Iraqi Syekh al-Iraqi annahu stuni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa kanjeng Nabi yusolli salat sapa kanjeng Nabi qablaha sadurunge salat Jumat arba'an 4 rakaat. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Al-Qurdi, menyebutkan yang disampaikan oleh Al-Mulla Ali Al-Qari, nasnya dengan sanad yang jayyid, yang baik. Ya, sanad yang jayyid itu artinya boleh dipakai sebagai pegangan, bukan sanad yang dhaif. Wa fi sunanit Tirmidzi, lan ing dalam sunnah pira-pira sunnah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi li Ahmad Syakirin fi babi ma jaa, ya, ing dalam bab ma jaa, apa yang datang, apa ma yuqra'u bihi fi sholatis subhi yaumal Jumat, apa yang dibaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat. Mana su teknya karena Ibnu Umar yutilu sholat, Ibnu Umar yutilu, karena ono sopo Ibnu Umar yutilu ndawake sopo Ibnu Umar as-sholata ing sholat qoblal jumu'ati sadurunge Jumat, sadurunge sholat Jumat. Wa yusolli lan sholat sopo Ibnu Umar ba'da sa'wisi Jumat rakaataini 2 rakaat fi baitihi ing daleme Ibnu Umar. Wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhaddis lan cerita sapa Ibnu Umar anna Rasulullah istune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu, kana ana sapa Rasulullah yaf'alu nindakake dalika sapa Rasulullah dalika mungkono kang wis mungkono salat 2 rakaat qablaha wa ba'da. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, karena Ibnu Umar yutilu as-salat qabla al-jumu'ah, sadurunge Jumat datang lebih dulu, kemudian sholat, ya, sholat qobliyah lama sekali, panjang, ya. Nah, sampai ketika panjang sudah banyak orang, panjang sampai nabrak apa itu khutbahnya itu, terus dia mau sholat, ada orang khutbah, ada orang sholat, ya. Ini kan lucu, satunya sholat, satunya khutbah. Padahal yang ikut sholat Jumat itu harus mendengarkan khutbah. Malah kadang-kadang sholatnya diperpanjang, saingan dengan tukang khutbah. Itu yang tidak benar. Wa yusolli ba'daha rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat setelah selesai sholat Jumat, kemudian pulang fi baitihi, sholat 2 rakaat, wa yuhaddits, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang saya lakukan itu. Qala